Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, saudara-saudariku semuanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama kita. Dikarenakan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu, nikmat belajar ilmu syar'i. Oleh karena itu disunahkan setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari, yaitu 3 hal. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai yang pertama agar kita memohon kepadanya ta'ala ilmu. Dikarenakan yang kedua itu adalah bekal manusia di dunia, yaitu rezeki ataupun rizqan thayyibah, rezeki yang baik, halalan thayyibah. Itu bekal kita di mana? Dunia. Tidak ada dari kita tidak membutuhkan makanan, ibaratnya seperti itu, ataupun kebutuhan yang lainnya. Ya, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan asupan gizi makanan, ya, kita membutuhkan pulsa saja sekarang sudah menjadi kebutuhan, ya kan, untuk berkoneksi dengan orang lain dan seterusnya, sehingga diperlukan hal-hal yang untuk menopang itu semua, tidak lain tidak bukan adalah rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak sembarang rezeki yang kita minta kepada Allah, tapi memohon kepada Allah rezeki yang baik. Jadi itu bekal kita di dunia. Yang ketiganya adalah amalan mutaqabbalah, amal yang diterima, itu adalah bekal kita kelak di mana? Di akhirat. Dan yang kedua serta yang ketiga ini tidak mungkin akan sukses kecuali dengan pondasi yang pertama, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ini rezeki yang baik, ini rezeki yang halal dengan apa? Ilmu. Kita tahu ini adalah amal yang diterima, apa kuncinya? Ya sama, ilmu agama. Maka sungguh nikmat yang besar manakala Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita semua ke dalam rahmat Allah yang lebih besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Biasanya kita membaca ayat-ayat perdagangan, tapi untuk hari ini karena kita Masya Allah dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ya, kenapa ini bulan yang spesial? Karena berarti kita mendapatkan tambahan umur. Karena Senin
seminggu yang lalu ataupun ya berapa hari yang lalu kita masih di bulan Dzul Hijjah alias kalau bahasa Jawanya besar, berarti kita masih di 1445 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk 1446 Hijriah, tambah umur ya. Maka salah satu dari dua syarat sudah kita ambil, yaitu apa? Dipanjangkan umur. Tinggal syarat yang kedua, kalau ingin menjadi orang yang paling baik. Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya tapi tidak titik. Karena kebiasaan kita kalau dungane kok sesuai dungane wong itu biasanya cuma apa? Mugi panjenengan paringi sesuai kang panjang, ya, panjang umur, semoga Anda mendapatkan rahmat dari Allah, dipanjangkan umurnya. Padahal kata Nabi, orang itu kalau ingin menjadi yang paling baik syaratnya dua. Khairun nas, sebaik-baik manusia, mentolak umruhu tidak titik, wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik apa amalnya. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang itu kalau semakin ditambah umur itu harusnya amalnya, amal solehnya semakin apa? Semakin baik. Maka ini menjadi semati untuk kita semuanya. Ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, umum kepada antum dan antum dan semuanya, kita mengingat-ingat kita diberi umur yang panjang ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk berjalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijadikan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diberi umur panjang, dan semakin panjang umurnya semakin baik amalnya. Karena apabila orang itu semakin panjang umurnya namun tidak diimbangi dengan amal yang semakin baik, justru dia gunakan nikmat Allah berupa umur panjang itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bila umur yang ditambahkan oleh Allah semakin menjadi beban untuk dia, semakin menjadi tanggungan untuk dia kelak dari kiamat. Masyaallah mukminin azan Allah kunjungan. Selanjutnya yang akan kita baca untuk kali ini adalah surat At-Taubah ayatnya 36. Silakan. Kita akan pelajari sedikit tafsir tentang surat At-Taubah ayat yang ke-36. At-Taubah itu surat nomor 9. Surat nomor 9 ayat 36. Sudah ketemu kan? Silakan dicari. Surat At-Taubah ayatnya 36. At-Taubah surat nomor 9. Nomor 9, jadi dia itu surat ke-9 ayatnya 36. Nomor surat 9, nomor ayat 36. Sudah ya? Ya. Baik. Mari kita baca sebagaimana biasanya. Semoga bacaan kita terhadap ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, karena membaca satu huruf saja itu adalah 10 kebaikan minimalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Interview yang perlu diperhatikan, inna di sini adalah pendek ya, di sini ya, jadi tidak boleh kita panjangkan menjadi inna'i, salah, tapi inna'i. Kenapa? Karena di hatinya nanti ya, kalau ada panjangnya itu sesungguhnya kami, tapi kalau inna sesungguhnya apa? Iddat asyhur, jumlah bilangan bulan. Tapi kalau inna panjang nanti artinya jadi sesungguhnya kami jumlah bilangan bulan, maka bisa berbeda artinya. Baik, kita ulang. Inna iddat asyhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم ارحمنا بالقرآن العزيز. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bacaan kita terhadap surat Taubah ayat yang ke-36. Ya, walaupun lemes-lemes nih, poso semua nih kayaknya, alhamdulillah. Ya kan, enggak apa-apa. Yang penting kita mengharapkan firman Allah dari bacaan kita terhadap firman Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di dalam kitabullah. Jadi di sini Allah menetapkan bahwasanya apa? Bulan itu jumlahnya berapa? 12 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahasa Jawanya ya apa Pak? Suro, ya kan ya? Terus Safar, Mulut, Ba'dul Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal,
Dzulqa'dah. Lokang. Napa? Lokang. Napa? Lokang. Oh, lokang nggih, lokang besar. Nah, ya kan 12 itu. Jadi 12. Manakala ada orang, tak ubahlah jadi 13 biar menyelisih apa? Allah, misalnya gitu ya. Tidak bakal bisa. Apa yang sudah Allah tetapkan tidak bisa Pak dirubah. Sekalipun semua orang itu berkumpul untuk merubahnya. Contoh yang lain siapa? Abu Lahab itu loh. Abu Lahab itu orangnya masih hidup, tetapi sudah divonis oleh Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, ya kan? Sungguh-sungguh celaka, ya kan? Kenapa? Karena orang yang paling memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bisa mencukupi dia hartanya dan semua apa yang dia usahakan. Ya, apa kata Allah? Saya selana rom datar. Kelak dia di akhirat akan masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi dia divonis besok akan masuk mana? Neraka. Abu Lahab nggak ada. Wah, ini biar saya menjadi siapa? Perkataan Muhammad, karena tidak yakin itu firman-Nya Allah. Aku tak bisa pernah kayak gitu, nggak pernah. Sampai akhir hayat Abu Lahab itu tidak apa? Masuk Islam. Seandainya ingin mendustakan apa? Firman Allah ini sini banyak aku tak berusaha gen wahyu necing dari Muhammad kui wahyu, kata Muhammad wahyu ben salah kan gitu kan. Nah, dia tidak ada sampai akhir hayat itu kok masuk Islam, tidak ada kayak gitu. Karena apa yang sudah Allah tetapkan tidak bisa dirubah. Sama sepekan itu berapa harinya? 7. Nah, seandainya ingin dirubah 10 bisa nggak? Ada orang pengen merubah harinya jadi 10 sepekan, bisa nggak? Nggak bisa. Padahal di atas kertas bisa. Di atas apa? Kertas. Saya punya teman dulu tuh profesinya itu adalah ngelesi bahasa Inggris. Ya, dia pintar sekali bahasa Inggris itu. Ya, ngelesi bahasa Inggris Senin ke sini, Selasa ke situ, pokoknya 1 pekan itu sudah penuh, ya kan? Dia itu berangan-angan seandainya kan masih banyak permintaan ini. Permintaan apa Pak? Les bahasa Inggris. Dia berandai-andai umpama seandainya sepekan apa? Harinya berapa? 10. Masih bisa saya tingkatkan lagi kan gitu. Penghasilan saya tentunya apa? Bertambah kan begitu. Ya, di atas kertas bisa. Kenapa bisa? Nah kan tinggal kalau dalam Islam itu bulan itu kalau enggak 29 berapa? 30. Berarti kalau 1 pekan itu 10 ya tinggal pre-nya minggu ini mungkin kan Pak berarti Pak. 3 kan sudah selesai. Di atas kertas apa? Bisa gitu. Tapi karena itu sudah ketetapan Allah, tidak bakal bisa. Nah, sama di sini bilangan bulan ada berapa? 12. Itu sudah ditulis di kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Kapan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada hari diciptanya apa? Langit-langit dan bumi. Jadi sudah sejak sebelum ibaratnya kita ada itu sudah apa? Ya. Bulan itu 12 sejak dicipta langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu tadi ada bulan yang jumlahnya 4, yang mana termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Ya, ibaratnya itu kalau Jawa itu kalau bahasa Jawa itu ada rayap itu biasa itu Pak ya rayap. Tapi nanti ada rayap yang kalau dia itu menggigit dia keluar darahnya. Apa nih Mbah? Uji ya Mbah, uji. Rayap tau nggih? Rayap itu kalau biasa rayap biasa itu ngigit ya sakit ya, tapi biasa. Tapi ada rayap yang udah segede-gede nih Pak. Kalau ngigit sampai keluar darahnya namanya apa? Nginjengan Pak. Perancis pacitan. Kalau bahasa saya di sini namanya bantongan. Enggak tahu. Nggih, bantongan. Bantongan, ya kan? Ibaratnya dari 12 itu ada bantongannya. Bantongan itu apa? Yo. Iya. Pilihan-pilihannya kan gitu kan ya. Yang panglimanya itu ya, gitu. Nah, karena apa? Rakyat itu kan banyak, bantongan lebih sedikit kan gitu. Tapi raja kan 1 kan gitu. Nah, sama dari 12 ini ternyata
panglima-panglimanya, ya, punggawa, ya, punggawa-punggawanya itu ada 4. Nah, dijelaskan di dalam apa? Ayat ini ada 4. Namun di dalam ayat ini tidak dijelaskan yang 4 itu apa sih? Bulan apa? Rabiul Awal, apa Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, bulan apa? Enggak dijelaskan. Sehingga sesuatu yang tidak dijelaskan itu sebagaimana di dunia ini, ya, kita itu kalau misalnya dapat ulang, ya, masa itu rawan itu nang ulang, ya, gitu ya. Ya, itu keyakinan yang salah, ya. Misalnya kita dapat surat ulang itu, ya. Itu kalau kita misalnya ini ulang, yang ulang tahu yang ulang. Ini maaf ini semuanya. Ini kayaknya dari mana? Oh, ngomong, Jawa juga berarti ya? Paham berarti ya? Kalau kita dapat dapat serat ulem itu, ya, lalu kita itu tidak tahu ini siapa, karena namanya mungkin banyak. Misalnya Agung, nama saya kan Agung. Sing duwe gawe jenenge Agung, ya kan, ya? Tapi kita nggak tahu kan Agung banyak. Ini Agung Sugian gitu kan. Siapa tahu Mas? Agung Sugian. Yang kita tanya yang bawa ulem ini, atau yang kita tanya anak kita yang masih kecil TK atau SD. Duh, ini siapa gitu? Atau Mas, iki siapa tau Mas? Agung itu kan Agung kono iki. Yang kita tanya Mas, kira-kira yang bawa ulem ini atau anak kita atau mungkin mantan tetangga kita, ya, yang kita tanya mana Pak? Yang bawa ulem apa anak kita yang masih kecil? Pasti yang bawa ulem, ya, karena dia yang bawa, dia lebih apa? Tahu, ya kan? Karena dulu itu salah satu tugas kami, ya, pemuda itu kan. Tidak tahu kalau jenenge, ya. Nyebar ulem ada Pak? Dari desa tugas gitu, ya. Rono, bagian yang campian, kamu bagian sana, gitu kan. Nah, kenapa kita tanya kepada dia? Karena dia lebih tahu yang membawa surat tersebut. Sama ketika tidak dijelaskan di sini 4 bulan itu apa, ya, ini firman Allah, berarti kita merujuknya kepada apa? Yang merujuknya kepada orang yang membawa firman Allah. Siapa itu? Rasulullah, baginda Nabi. Sehingga tidak boleh kita kan di ayat itu sifatnya umum. Berarti wis tak tafsir dhewe. Jadi maksudnya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, itu pendapat saya. Kan gitu. Lalu pendapat yang ini bukan, itu maksudnya Syawal apa dan seterusnya. Tidak. Tetapi harus kita rujuk kepada apa? Ya, hadis, ya, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, karena dia yang membawa. Dan kita tahu apa yang beliau katakan itu, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seperti itu. Karena itu di dalam kitab Usul Tafsir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwasanya menafsirkan ayat itu pertama yang paling baik tafsirul Quran, menafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran ayat 1 ditafsirkan dengan yang lainnya. Contohnya orang yang bertakwa itu maksudnya apa, ya kan? Takwa itu apa sih? Nah, gitu. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kan gitu. Diterangkan misalnya dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka pada ayat selanjutnya itu diterangkan kriteria orang yang bertakwa itu apa? Nah, misalnya ini kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu takwa ini diterangkan langsung, ditafsirkan langsung di dalam ayat tersebut, ya kan? Atau misalnya ditafsirkan pada ayat yang lainnya tidak secara langsung. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah, ya. Kita itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau apa? Beri nikmat kepada mereka, orang-orang yang kau ridhoi, orang yang telah engkau beri nikmat. Lah siapa itu? Kan belum, ya. Maka merujuk kepada apa? Surat An-Nisa, bahwasanya apa? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ternyata orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang jalannya lurus itu adalah 4. Siapa itu? Para nabi, kemudian siddiqin, kemudian siapa? Syuhada, terakhir siapa? Sholihin. Orang-orang yang apa, Pak? Saleh. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tadi
tadi Al-Quran ditafsirkan dengan hadisnya baginda Nabi, ya kan? Berarti ibaratnya begini, ya kan? Ada statement, kita tanyakan pada yang ngomong, ini maksud jenengan apa sih? Ya, maksudnya apa kan gitu? Karena kan kadang bahasa WA tidak sama dengan bahasa langsung apa? Ngucap. Karena kalau bahasa WA tidak ada intonasinya, tapi kalau kita ngomong ada apa ya Pak? Intonasinya. Contoh misalnya ada perkataan kalau di WA rapopo dulano, itu kalau kita baca berarti apa? Perintah untuk apa? Dulan kan? Wah, rapopo. Tapi kalau secara dengar langsung rapopo dulano kono, itu apa itu? Itu apa Pak? Itu ngakon apa menging gitu? Menging kan gitu. Lah ketika kita tidak tahu ini maksudnya apa, jadi nesu kalau aku kan gitu ya. Telepon. Apa tuh Mik maksudnya Mik? Nah gitu kan. Tanya kepada yang mengeluarkan statement, berarti apa tadi? Yang masih global, masih sifatnya itu umum, sifatnya belum jelas, mubham, itu ditafsirkan dengan Al-Quran langsung kepada apa? Yang berbicara kepada gitu. Yang kedua yaitu yang membawa pesan. Ditanyakan ini maksudnya apa, ditanyakan kepada yang membawa apa? Pesan, yaitu siapa? Rasulullah. Yang ketiga ditanyakan atau tafsirnya itu merujuk kepada orang yang mendengar pesan tersebut. Yang pertama kali mendengar pesan siapa? Tentunya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tafsir yang paling baik Al-Quran ditafsirkan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis baginda Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Perkataan para sahabat dan juga ulama-ulama setelahnya, tabi'in dan seterusnya. Semakin dekat ya dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya itu tafsirnya semakin apa? Baik, seperti itu. Karena mungkin orang sekarang nggak tahu rai gede ini maksudnya apa kan gitu. Gimana tuh? Masa muka gede, muka tembok, nggak tahu, ya kan? Tapi kalau orang zaman dulu karena masih nggak punya malu. Ya itu tahu maksudnya rai gede ya Pak, nggak punya bapak malu. Sehingga ditanyakan pada orang terdahulu. Kalau misalnya anak kecil nggak tahu, tanyanya kepada sesama bapak anak kecil ya dia tafsirkan rai gede itu loh, mukanya itu hantu, mukanya apa? Mukanya tembok gitu loh, hantu itu malah gitu, ya kan? Nah tapi tanyanya pasti yang lebih duluan, itu lebih tua, maksudnya apa? Itu baru benar. Baik, kita lanjutkan di sini ya. Jadi apa? Nah, merujuk kepada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di situ diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Asanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum." 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 tadi ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyah, 3 bulan urut, ya kan? Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama apa? Muharram. Tadi apa namanya, Mbak? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tadi namanya apa? Nggak tahu. Besar tadi loh. Tangkang. Apa? Lotang. Lokang. Oke. Itu bahasa Perancis mereka juga. Romokon. Lokang. Besar. Ada memang lokang ya? Lokang besar, tak usuh, surah 3 huruf. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempatnya Rajab, ya alias Rajab. Bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban alias Ruwah, yang diapit antara Jumadil Akhirah sama Sya'ban alias Ruwah. Nah itu jadi 4 ternyata apa? 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang keempatnya itu apa? Rajab. Itulah bulan-bulan yang mulia alias tadi kita terangkan gantongannya itu. Nah seperti itu. Sehingga tidak boleh ada pendapat yang lainnya. Lalu Imam Hasan Al-Basri menegaskan, ya ibaratnya gini, laron-laron tadi ada gantongannya. Pertanyaannya, gantongan sendi, maksudnya dari 4 itu mana yang paling apa Pak? Mulia, kan seperti itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama apa Pak? Rajab, mana itu yang paling mulia? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apa itu? Wa afdaluhunna, yang paling mulianya adalah Muharram. Apa? Muharram. Dari mana Imam Hasan Al-Basri mendapatkan pemikiran seperti ini? Kok kesimpulannya bisa apa?
Muharram. Ini bagaimana? Apakah ini pemikiran beliau sendiri atau dapat dari mana? Karena zaman sekarang itu ada orang itu ngaku-ngaku, ya kan ya. Kita hidup di zaman banyak orang itu mengaku-ngaku nek basa Jawa duwe penemu dhewe. Contoh misalnya ada orang dia itu mengklaim mengaku bisa bahasa apa, Pak? Yang viral itu bahasa apa, Pak? Semut. Bahasa apa lagi, Pak? Jin. Bahasa apa lagi? Malaikat. Ya kan, dan seterusnya. Ya, dan itu dipercaya oleh apa? Orang kan seperti itu. Naudzubillah. Naudzubillah dengan klaim semata. Nah, Imam Hasan Al-Basri karena ini termasuk salafus saleh, ulama yang terpercaya, maka klaim beliau ini tidak semata klaim, tetapi berdasarkan sebuah riwayat yang mana riwayat tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana suatu ketika beliau itu mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashuri afdal. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam itu yang paling mulia bagian mananya? Kemudian bulan yang paling afdal itu bulan apa? Faqala khairul laili jawbuhu. Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, malam itu yang paling baik adalah tengahnya. Karena malam itu ada awal malam, berarti apa itu? Maghrib, ba'da maghrib. Ada akhir malam, kapan itu? Akhir malam kapan itu? Ba'da subuh. Ya kan, karena kan malam itu dimulai ketika matahari tenggelam, diakhiri ketika matahari terbit, berarti awal malam. Ba'da maghrib, kemudian akhir malam setelah masuk subuh, kan begitu. Yang paling baik itu adalah tengahnya. Berarti ibaratnya itu setelah isya sampai kapan? Menjelang subuh. Oleh karena itu waktu qiyamul lail itu kapan? Ba'da maghrib sudah boleh tidak qiyamul lail? Tahajud ba'da maghrib boleh enggak? Kan sudah malam. Enggak boleh. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kapan itu bolehnya? Ba'da isya, ba'da melaksanakan sholat isya. Ba'da isya tapi dengan catatan sudah melaksanakan apa? Sholat isya. Jadi kalau belum melaksanakan sholat isya, ya belum boleh sholat apa? Tahajud. Jadi ba'da isya cuman setelah ini si orang ini melakukan apa? Sholat isya. Kan seperti itu. Sampai kapan waktunya? Qiyamul lail itu. Nah, sebelum masuknya waktu sholat subuh alias sebelum terbitnya fajar shadiq. Ya kalau bahasa kita gampangnya ya sebelum adzan sholat apa? Subuh. Itu masih boleh qiyamul lail. Sehingga yang paling baik itu adalah tengah-tengahnya itu tadi. Lebih baik lagi, paling utamanya adalah sepertiga malam terakhir, dan sepertiga malam terakhir kan masuk di tengah malam. Maksudnya di tengah-tengahnya tadi, awal malam setelah maghrib, ya akhir malam setelah apa? Subuh tadi itu. Ya. Lalu beliau juga menjawab wa afdalul asyhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Dan bulan yang paling afdal adalah syahrullah, adalah bulannya Allah yang kalian menyebutnya sebagai Muharram, ya kan? Jadi Muharram itu bulan yang spesial, sampai-sampai baginda Nabi menyebutnya syahrullah, bulannya Allah. Dan tidak ada sesuatu disandarkan kepada Allah melainkan itu sesuatu yang mulia. Contoh misalnya Abdul itu hamba saya, artinya budak hamba saya. Tapi kalau sudah statusnya Abdullah, itu berarti hina atau mulia? Mulia. Bahkan kita bersaksi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kan gitu ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kan begitu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, kan seperti itu. Sehingga abdul itu hina, tetapi kalau diidofahkan, digandengkan dengan lafzul jalalah Allah, menjadi yang mulia. Sama perkara di dunia, misalnya emas itu mulia apa tidak? Logam mulia, namanya saja logam apa? Mulia, ya kan? Emas disebut logam mulia. Tapi kalau kita sebut kata hitam,
Hitam itu konotasinya negatif atau positif? Lebih kepada apa? Negatif. Ada ilmu putih, apa Pak? Hitam misalnya kan ya, konotasinya apa? Negatif. Tapi kalau sudah disebut emas hitam, itu barang yang mulia atau barang yang hina? Emas hitam. Hina. Emas hitam. Mulia, emas hitam itu apa sih? Minyak. Semua orang ya, semua negara berebut apa? Minyak. Jadi hitam tadi ya digandengkan dengan kata emas menjadi apa? Mulia. Emas hitam, ya kan? Seperti itu. Anak emas. Nah, itu berarti mulia atau hina itu? Mulia, beda dengan yang lainnya. Dia itu anak emas, kan gitu. Kenapa diidolakan, disandarkan, digandengkan dengan sesuatu yang mulia? Sama, ya kan? Sama. Ya. Di sini bulan tadi yaitu Muharram digandengkan dengan lafzul jalalah Allah, syahrullah, bulannya Allah. Berarti ya tidak diragukan lagi bulan Muharram kita berada di dalamnya sekarang adalah bulan yang mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," maka kalian jangan mendolimi di dalamnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Janganlah kalian berbuat kezaliman di dalamnya terhadap diri kalian sendiri. Jangan kita itu mendolimi diri kita sendiri, ya. Mendolimi diri sendiri itu maksudnya apa? Berbuat apa? Maksiat. Berbuat apa? Maksiat. Karena maksiat itu dolim kepada Allah atau dolim kepada diri kita sendiri? Maksiat itu dolim kepada Allah atau dolim kepada diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ya, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal soleh, amal solehnya untuk Allah apa untuk dia? Falinafsihi, untuk dirinya sendiri, ya. Karena kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan kita dan tidak akan berkurang dengan maksiatnya bagi kita. Wa man asa'a fa'alaiha, sebaliknya barang siapa berbuat maksiat itu sebenarnya maksiatnya kembali kepada dirinya sendiri. Lah, di ayat ini Allah menegaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Sehingga apa yang kita ambil, kalau sudah kita dipertemukan Allah dengan bulan yang mulia termasuk bulan Muharram, kita itu memperbanyak amal soleh dan menjauhi yang namanya apa? Maksiat. Bukan berarti kalau kita itu sudah selesai bulan Muharram merdeka oleh maksiat, tidak. Ya, tidak. Maksudnya bagaimana? Begini, di luar Muharram, di luar Dzulqa'dah, di luar Dzulhijjah, di luar Rajab, maksiat itu ya haram. Akan tetapi kalau dipertemukan dengan bulan yang mulia kok ada orang itu yang maksiat, maka dosanya dibesarkan. Dosanya apa? Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menegaskan jangan kalian berani-berani mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, dia mengatakan, ya, bahwasanya apa? Tsumma khassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala dzamba fihinna a'zama wal 'amala shaliha wal ajra a'zama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata beliau mengkhususkan dari 12 bulan itu dikhususkan 4 bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan yang jumlahnya 4 tadi itu bulan-bulan yang mulia. Lalu Allah mengagungkan kehormatannya sehingga Allah menjadikan dosa yang dikerjakan di dalamnya a'zam, lebih besar. Jadi dosanya bukan dilipat gandakan, karena Allah itu tidak melipat gandakan apa Pak? Dosa. Ya, karena di dalam hadis jelas diterangkan kalau ada orang berniat kejelekan lalu dia realisasikan maksiatnya tersebut, Allah tulis baginya 1 dosa. Jadi dosa itu tidak dia apa? Dilipat gandakan. Tapi apa? Allah besarkan apanya? Dosanya. Jadi ibaratnya kalau segini kok dikerjakan di bulan apa Pak? Haram, termasuk bulan ini, bulan Muharram, maka dibesarkan.
Beda kalau pahala. Pahala itu bisa juga pahala dibesarkan lalu apa Pak? Dilipat dan sudah besar. Umpama itu berapa Pak? Segini ya, karena dikerjakan di bulan haram pahalanya di segini. Tur itu apa? Tur itu bahasa Indonesia. Tur dilipat gandakan gitu loh. Wis digedheke, tur dilipetke. Tur itu apa? Tahu tur itu? Sekaligus gitu ya. Jadi sudah dibesarkan sekaligus apa? Dilipat gandakan gitu. Ibnu Abbas mengatakan, dan Allah menjadikan dosa bila dikerjakan pada bulan-bulan tersebut a'zam, lebih besar, wal amal salihah, dan amal saleh yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut, wal ajra, dan pahalanya itu a'zam, juga lebih apa Pak? Besar. Dan kita tahu kalau pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya, orang barang siapa berniat kebaikan lalu dia realisasikan amal saleh tersebut, maka baginya satu kebaikan dilipatkan minimalnya berapa? 10. Lah bulan haram termasuk bulan Muharram ini pahalanya dibesarkan, lalu apa? Dilipatkan. Dan oleh karena itu salah satu faedahnya adalah apa? Ya, kita memperbanyak amal saleh dan menjauhi apa? Maksiat. Ya, bukan berarti maksiat itu bulan-bulan yang lainnya itu adalah boleh, tidak. Tapi kalau bulan haram itu dibesarkan dosanya. Ibaratnya begini ya, ada anak nakal, ada anak apa Pak? Nakal, ngentuti koncone. Ngentuti itu apa? Bahasa Indonesia mengentuti enggak, bahasa Indonesia apa itu? Buang angin ya, membuang angin temannya. Ya sejawain ya. Ngentuti koncone itu kan nakal ya. Itu nakal, kurang ajar. Tapi kalau nyon pangapunten yang mohon maaf, kalau ngentuti wong tua itu sama nakal, tapi kenakalannya, kekurang ajarannya besar mana? Kepada orang yang lebih tua, ngentuti koncone itu nakal, kepada orang tua lebih lagi kan gitu. Sama, maksiat itu dilakukan di bulan-bulan yang lain ini tetap dosa, tapi kalau dilakukan di bulan haram termasuk apa? Bulan Muharram ini dan bulan yang lainnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Rajab juga, nah itu dosanya apa? Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terhormat kok dinodai gitu ya. Orang tua itu kita hormati, kok apa tadi dibuat? Ya kan? Itu bukan hanya misalnya ada anak kecil gitu untuk di tengah-tengah orang tua ya kan. Mesti sih memperlihatkan apa? Banyak di sini. Ora kenal ya. Rasukan ini gitu. Kalau menurut kontennya paling-paling dilakukan pada itu apa? Bulanan beda ya, derajatnya beda. Ibaratnya banyak kenakalan itu levelnya berbeda, apa gitu. Selanjutnya, oleh karena itu di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu memberikan resep, apa? Resep agar supaya kita bisa giat amal saleh dan menjauhi apa? Maksiat. Bagaimana afdhalus siyam, kata beliau, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling baik, yang paling afdal dikerjakan setelah bulan suci Ramadan adalah puasa yang dikerjakan bulan apa? Muharram. Jadi disunahkan memperbanyak apa? Puasa, ya. Karena memang orang itu kalau puasa dia nanti akan giat amal saleh dan akan minimalnya menjauhi apa? Maksiat, karena dia sedang apa? Puasa, ya kan? Ya, ini puasa yang beneran ya, bukan puasa mute, ya kan? Puasa gula, puasa apa Pak? Manis-manis, itu berarti dia sedang apa itu? Ya diet atau apa nggak tahu ya, ini puasa beneran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang puasa itu pasti dia akan ingat kepada Allah, giat untuk beramal saleh, menjauhi apa? Maksiat. Oleh karena itu ada sebagian pemikiran atau pendapat ya bahwasanya apa? Bila misalnya qadarullah wa masya'a fa'al, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Syawal, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu belum bisa nyaur tanggungan utang apa Pak? Belum bisa nyaur tanggungan utang apa? Puasa, Syawal, Dzulqa'dah sama apa? Dzulhijjah, Syawal, misalnya yang pertama ya ziarah gitu ya, sampai langsung tekan Lampung, tekan Semarang, dari Pak Dini dan seterusnya. Baru mulai 10 hari setelah Lebaran ada apa Pak?
digawe kan gitu ya, banyak digawe misalnya ya. Dzulqa'dah adalah kerjaan numpuk misalnya kan ya. Dzulhijjah ya korban dan apa Pak? Ya digawe ya apa Pak? Ada misalnya gitu ya. Belum sempat ini. Kita masih punya tanggungan, usahakan dilunasi bulan apa nih Pak? Muharram. Kenapa? Karena kata Rasulullah afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling afdolnya puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan apa? Muharram, seperti itu. Lebih-lebih ya puasa yaitu apa Pak? Asyura, ya kan? Kalau bisa ya kita semuanya untuk mengerjakannya. Ya, pemerintah menetapkan Asyuranya adalah hari ini, sehingga yang berpuasa semoga puasa pada hari ini itu ya memberikan kepada kita manfaat yang besar, yaitu apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyelesaikan puasa kita hari ini memberikan apa? Ampunan kepada kita terhadap dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu. Karena tidak ada di antara kita yang tidak memiliki apa? Dosa, ya kan? Ya, Imam Sufyan ibn Uyainah, ini tabi'in ya, Sufyan ibn Uyainah, orang yang terbaik setelah siapa? Sahabat itu tabi'in. Orang yang terbaik setelah Nabi siapa? Para sahabat. Ya, orang yang terbaik setelah para Nabi adalah para sahabat. Setelah para sahabat siapa yang paling terbaik? Yaitu para tabi'in. Dan Imam Sufyan ibn Uyainah kalau tidak salah beliau adalah seorang apa? Tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana lid-dunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya dosa itu punya bau, tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku. Ini ulama, ini tabi'in yang mulia sampai bilang kayak gitu. Lebih-lebih kita. Berarti kita itu kalau ibaratnya dosa atau kesalahan atau dosa kita ini dijereng, ya ini enggak, yang ini mungkin enggak cukup untuk apa? Jereng apa? Dosa-dosa kita. Karena itu ya kita mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kesempatan untuk puasa di hari ini. Ya seperti itu. Selanjutnya ma'asyiral mukminin, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah anggapan keliru dari sebagian apa? Masyarakat ya. Bahwasanya apa? Bulan Muharram adalah bulan apa Pak? Bulan misalnya bulan apa Pak? Sial. Bulan apa Pak? Bulan apa lagi Pak? Bulan Pagebluk, bulan apa lagi Pak? Ya, bulan sakral, bulan keramat atau bulan apa dan seterusnya ya. Sehingga biasanya di masyarakat kita nggak tahu kalau ini lainnya, terutama masyarakat Jawa ada mungkin keyakinan yang kita berusaha untuk berdakwah memperbaiki keyakinan yang keliru ini. Apa itu? Orang wani mantu Pak? Bulan Suro. Kok nek mantu bulan Suro nekat ciloko. Nah, seperti itu. Ini namanya tatoyur, tiaroh. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh merasa sial dengan sesuatu benda atau ya suatu masa, suatu waktu, tidak boleh. Ya kan? Misalnya ada gagak, berarti nek mati. Ya kan? Dan saya gagak usianya nyatanya ya mati. Kan gitu ya. Ini kan gagak, kalau dulu zaman saya kecil itu kadang-kadang lewat kakak ya. Dulu ketika saya kecil itu kadang-kadang lewat kakak gagak gitu. Ini gagak, nenek om, nenek om mati. Misalkan gitu kan. Saya kira tahu lewat, gagak sudah mulai apa punah di daerah kita ini. Nyatanya banyak orang Wahab. Ada perenjak. Berarti apa Pak? Kamu. Dan nek umpamane wong yang perenjak piye? Terus. Ya kan gitu. Ya dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin ada keyakinan-keyakinan lain yang diadopsi dari bangsa lain. Ya, contohnya keyakinan orang-orang kafir misalnya ada meteor. Berarti waktu apa? Mustajab. Ini kan gitu ya. Ada meteor itu kan mereka kalau orang kafir apa? Ada meteor berarti apa? Berdoa. Tidak boleh juga kita terangkan, tidak boleh itu film-film menyesatkan. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh. Sama anggapan. Tidak boleh nikah apa Pak? Di bulan Syuro juga harus apa Pak? Kita tepis sedikit demi sedikit, pertama dari diri kita, lalu dari keluarga kita. Karena tidak boleh kita termasuk resiko menjadikan sesuatu sebab padahal itu bukan apa Pak?
sebab minimal yaitu syirik apa asghar, tidak boleh, ya kan? Bahkan anggapan ini keliru terbantahkan dengan ya dalam sejarah dikatakan ya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menikah, akad nikah dengan siapa? Sofia bintu Huyai. Ya, Sofia bintu Huyai itu bulan apa? Suro, bulan apa? Muharram. Ya. Lalu apa? Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel diselamatkan dari apa? Kejaran siapa? Fir'aun. Itu bulan apa? Muharram, bulan Suro tanggal berapa? 10. Oleh karena itu umat Islam puasa Asyura, umat Yahudi juga apa? Puasa Asyura, sehingga kita diminta oleh baginda Nabi untuk menyelisih Yahudi, yaitu apa? Ditambah puasanya tanggal berapa? 9. Apa kata beliau? Ya, la in kana amul mobil la asumana tasya. Seandainya aku bertemu dengan tahun yang akan datang, aku juga akan berpuasa tanggal 9. Ya kan? Gitu. Semua tasya awal asyirah wa khalifu. Puasalah kalian tanggal 9 dan 10 Muharram, selisilah orang-orang Yahudi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit yang bisa kita pelajari dari surat At-Taubah ayat yang ke-36, utamanya kaitannya dengan bulan yang mulia ini, bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang mulia, bukan bulan yang membawa apa? Sial, sehingga harus dilupa, harus ini dan seterusnya. Tidak, ya, ini bulan mulia. Bahkan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, dan kita ditekankan lagi untuk menjauhi apa? Maksiat. Utamanya kita ditekankan pada bulan ini memperbanyak apa? Puasa, karena puasa itu adalah membau al-amal as-salihah. Puasa itu adalah ibaratnya sumber orang itu beramal soleh. Orang itu kalau udah puasa biasanya dia akan gampang beramal soleh, biasanya dia akan berusaha menjauhi apa? Maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.